warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif. Kasus dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terhadap Misha Hasnaini Muin ini makin kusut ya. Seperti sinetron Indonesia ini makin berbelit-belit, tapi penuh kejutan. Setelah sebelumnya beredar video klarifikasi dari Hasnaini bahwa tidak benar dia pernah dilecehkan dan diperkosa Hasyim Asyari, Hasnaini kembali membuat bantahan atas klarifikasinya itu. Dia mengaku membuat video klarifikasi itu dalam kondisi tertekan. Kusut banget kan ya. Ini orang Jawa menyebutnya bulet ini ya. Ketika membuat video klarifikasi, Hasnaini waktu itu dia mengaku membuat testimoni itu bahwa dia dilecehkan dan diperkosa oleh Hasyim Asyari itu karena dalam kondisi depresi. Nah sekarang dia mengaku membuat video klarifikasi kemarin itu karena dia ditekan. Jadi mana yang benar? Ini terserah pada Anda, mana yang Anda lebih percaya gitu ya, pengakuan testimoni dia sebelumnya, atau kemudian klarifikasinya, atau kemudian klarifikasi atas klarifikasi lagi, begitu ya. Hasnaini dalam keterangan tertulisnya, sekarang ini dalam keterangan tertulis, bukan lagi dalam video, dia menyatakan bahwa tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dia didatangi oleh ex pengacaranya yang bernama Brian Gautama. Atas intimidasi, tekanan, dan ancaman, saya dengan terpaksa membuat video dan menandatangani surat pernyataan klarifikasi tertanggal 18 November 2022 kepada Hasyim Asyari yang telah disiapkan oleh saudara Hasyim Asyari dan saudara Brian Gautama. Itu kata Hasnaini dalam pernyataan tertulisnya hari Senin ya tanggal 26 Desember. Putri dari politisi PDI Perjuangan Max Muin itu menjelaskan Brian itu pengacara dia sebelumnya yang merekam saat ia membacakan teks permintaan maaf. Setelah video selesai dibuat, Brian Gautama langsung mengirimkan kepada Hasyim Asyari. Hasnaini juga menyebut ada sejumlah saksi ketika dia yang menyaksikan peristiwa ketika dia membuat video rekaman itu. Siapa sih Hasnaini? Nah, ini kan Anda semua sudah tahu walaupun partainya nggak lolos, ini dia adalah Ketua Umum Partai Republik 1. Sebelumnya pada pemilu 2019 itu dia membuat partai juga namanya Partai Republik saja. Nah, ini partai yang sekarang ini kembali gagal mengikuti Pilpres karena tidak lolos verifikasi faktual. Nah, sekarang ini Hasnaini itu sedang ditahan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Prekes. Ini anak perusahaan dari BUMN Waskita Karya ya. Saya buatkan ringkasan kronologinya ya agar tidak membuat bingung Anda semua dan juga termasuk saya sendiri ya. Kan mulai hebohnya itu kan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas dia melaporkan Ketua KPU Hasyim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada waktu itu dia mengaku dilecehkan dan diperkosa oleh Hasyim Asyari, Ketua KPU. Farhad pada waktu itu mengaku dia punya sejumlah bukti berupa video testimoni, foto-foto, screenshot dari chatting WA antara Hasyim Asyari dengan Hasnaini dan juga tiket ke Yogyakarta. Ya, nah, ini foto ketika dia bersama Hasyim Asyari di bandara. Ini kalau lihat fotonya saya menduga ini di bandara Yogyakarta ya. Sementara yang ini, nah ini adalah screenshot chattingannya dengan Hasyim Asyari. Tak lama setelah laporan itu, setelah dia melaporkan ke DKPP, itu kan beredar video yang kemudian membuat gempar. Video yang menyebar di media sosial itu juga tersebar pada tanggal 22 Desember. Nah ini videonya ya yang waktu itu membuat geger ya. Assalamualaikum, hari ini saya Ketua Umum Partai Pandai bersama dengan Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani. Bang. Hadir juga dari Sekjen Partai Perkasa. Hari ini kita akan membuat testimoni pengakuan sebagai korban daripada pelecehan seksual dan upaya pemerkosaan atau mungkin sudah terjadi, yaitu dari Hasnaini, di mana pelaku utamanya adalah kita sebut saja HA, Ketua KPU RI. Bagaimana Bu Hasnaini? Apa kabar? Didampingi Pak Iksan? Ya. Agak maju dikit Bu Hasnaini.
Gimana Bu Aisyah nih? Kita mau tahu tentang kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap saudari dan kurang lebih antara bulan Juli dan bulan Agustus kemarin. Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara bapaknya. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Atau untuk membesarkan partai bersama? Sangat, dan saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara. Kira-kira apa yang kalau menyangkut kejahatan atau kekerasan seksual maupun upaya-upaya itu bisa dibuktikan Bu Ayu? Bisa dibuktikan, buktinya cukup kuat. Apakah pantas perilaku seorang ketua KPU untuk melaksanakan atau Mekanisme bekerjanya KPU di dalam sehingga orang bisa diloloskan. Termasuk saya waktu di luar bisa lolos di tahap 1. terus menurut saudara? Jadi pada itu artinya gini Bu Husna ini, pada waktu tahap 1 memang berarti yang bekerja itu bukan partainya Ibu Husna ini kan? Ibu Husna ini hanya menerima bersih saja. Betul. Berarti yang mengerjakan itu aparat KPU semua. Betul. Di bawah perintah Ketua KPU dan kawan-kawannya. Jadi mereka sudah mendesain untuk menjadi presiden itu adalah Ganjar dan Erick Thohir. Anda yakin ini? Bukan? Itu statement dari dia, saya tidak tahu. Dari kalau siapa? Dari Ketua KPU? statementnya Pak Hasyim Asyari sendiri kepada saya, bercerita waktu saya berduaan. Tapi kalau dia ngeles dan tidak mengingkari itu, saya tidak tahu. Ya, mungkin pasti yang ada bukti fakta itu Pak Wahab. Ya. Ini kan Pileg dengan Pilpres itu kan bersamaan. Artinya tadi Ibu Husna ini sebagai indikasi dan bukti yang nggak mungkin dia bisa pungkiri bahwa partainya Ibu Husna ini di tahap Asna ini ya. Asna ini di tahap pertama Partai Republik 1 ya. Partai Republik 1 itu kan lolos. Padahal yang bekerja itu menunjukkan ya tidak boleh dilaporkan. Yang bekerja itu harusnya partai ini. Berarti jauh sebelumnya juga mungkin sipol-sipol itu mereka juga mengerjakan semuanya itu. Gitu. Dengan menggunakan ini tadi kecurangan pemilu itu dengan menggunakan sistem IT. Yang pernah Bos Teh, menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa ujuk rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak fair itu dari mana? Meloloskan partai atau tidak meloloskan partai? Coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan mereka sebagai anggota KPU itu sudah diatur? Ya, itu saya tidak paham. Yang jelas yang saya tahu keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar. Intinya seperti itu, dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa aja, tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua tentang. Setelah gempar itu hari Kamisnya, pada hari Senin tanggal 26 Desember beredar video Hasna ini mengklarifikasi tuduhannya terhadap Hasyim Asyari dan dia menyampaikan permohonan maaf. Yang ini videonya ya. Berikut ini videonya. Saya Hasna ini surat pernyataan klarifikasi mengenai video saya yang beredar kemarin. Saya Hasna ini hari ini Jakarta Minggu 11 Desember 2022. Melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasyim Asyari beserta jajarannya, serta melalui surat ini saya menyatakan dan mengklarifikasi bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar. Perkataan itu saya katakan karena kekesalan saya dan kehilapan saya. Akibat saat ini
saya sedang mengalami sakit depresi. 2. Bahwa pada faktanya hubungan saya yang ada selama ini antara dengan Ketua KPU RI Hasyim Asyari adalah hubungan yang bersifat profesional saja dan tidak lebih dari itu. Yang ketiga, bahwa saya memastikan jika di kemudian hari terjadi lagi kejadian serupa yang dilakukan oleh pihak manapun, saya nyatakan hal itu tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dan klarifikasi ini saya buat agar diketahui seluruh pihak yang terkait dalam hal ini, serta saya tanda tanganin secara sadar dan tidak sedang berada di bawah tekanan dan pihak manapun. Terima kasih, saya Hasnaini. Pada waktu itu kan kita pasti bertanya-tanya ada apa, apalagi kemudian secara kronologis nggak match kok video ini muncul mengakunya di situ dalam video tadi dia menyatakan membuatnya itu pada tanggal 11 Desember. Padahal kan video yang tadi yang sebelumnya beredar itu beredar pada tanggal 22 Desember. Jadi secara kronologis nggak nyambung gitu ya. Nah, karena ini yang membuat kita bingung kemudian rupanya tidak lama setelah itu Farhad Abbas itu langsung mengirimkan keterangan tertulis yang tadi yang saya bacakan itu bahwa dia dalam kondisi ditekan oleh Hasyim Asyari dan pengacara yang bernama Brian Gautama, dan surat ini kemudian dikirim oleh Farhad Abbas ke sejumlah media. Pada waktu dan kemarin saya coba mengendapkan ini apa sebenarnya yang terjadi. Nah, dalam keterangan tertulis itu Hasnaini menjelaskan kronologi intimidasi yang dialami sampai akhirnya dia mau membuat video permintaan maaf. Jadi begini menurut dia secara kronologisnya. Mulanya pada tanggal 6 November 2022, dia memberikan surat kuasa khusus kepada Farhad Abbas untuk melaporkan Hasyim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Polisi. Farhad lantas melayangkan surat somasi kepada Hasyim agar mengklarifikasi dugaan asusila tersebut. Surat somasi dikirimkan 3 kali, tanggal 16 November, 21 November, dan 24 November 2022. Tapi kata Hasnaini, Hasyim tidak menggubris surat somasinya itu, dan Hasyim juga tidak pernah mau menemui Farhad Abbas untuk memberikan klarifikasi. Hasnaini mengatakan Hasyim Asyari bukannya merespon somasinya, tapi justru dia mengancam dia gitu. Ancaman disampaikan selama surat somasi dikirimkan. Hasyim Asyari mengancam saya dengan memberitahukan bahwa hukuman kasus saya akan diperberat jika tetap melaporkan Hasyim ke DKPP dan kepolisian. Itu kata Hasnaini. Karena ancaman itulah, kemudian Hasnaini terpaksa membuat video klarifikasi dan permohonan maaf pada tanggal 11 Desember 2022. Hasnaini juga mengaku terpaksa mencabut surat kuasa khususnya kepada Farhad Abbas. Tetapi kemudian dia kembali memberikan surat kuasa kepada Farhad Abbas pada tanggal 22 Desember. Dan kemudian dia juga menandatangani berkas laporan ke DKPP pada tanggal tersebut. Nah, ini clear kalau dari sisi, sampai di sini clear dari penjelasan dari Hasnaini. Tapi pertanyaannya bagaimana kelanjutan kasus ini? Farhad Abbas menegaskan bahwa video klarifikasi Hasnaini itu tidak hanya dibuat dalam tekanan, tetapi juga sudah tidak relevan. Sebab video itu dibuat pada tanggal 11 Desember 2022, sedangkan Hasnaini menandatangani berkas laporan ke DKPP pada 22 Desember. Artinya, video itu dibuat sebelum Hasnaini melaporkan Hasyim. Nah, kalau dengan begitu, kalau kemarin kan kita menyebut berarti dengan klarifikasi kemarin kasusnya tidak lanjut, tetapi ada kejanggalan kenapa itu baru dibuat pada tanggal 11 Desember. Rupanya ini kalau sekali lagi kalau kita memegang versi dari Hasnaini, tanggal 11 Desember dibuat pengakuan tadi, klarifikasi tadi hanya untuk internal ya, belum disebarkan ke media. Tetapi karena kemudian muncul video-video yang viral tadi, yang cukup panjang tadi, yang dibuat dia mengaku dia diperkosa, dia dilecehkan dan diperkosa oleh Hasyim Asyari, kemudian video itu beredar ke publik pada hari Seninnya, ya. Jadi kalau dengan begitu, ya kalau kita mengikuti yang terbaru dari penjelasan Farhad Abbas dan Hasnaini, ya kasus ini belum dicabut. Jadi logikanya kasus pelaporan Hasnaini jalan terus.
ini akan diikuti dengan laporan kepada kepolisian. Kalau kita mencermati kasus Hasna ini yang jadi seperti cerita seperti saya sebut tadi, jadi seperti cerita sinetron Indonesia yang stripping yang bersambung nih. Apakah kemudian karena si Hasna ini pernah jadi juga bintang sinetron, jadi ceritanya seperti sinetron. Ini berputar-putar dan penuh kejutan. Yang paling aman buat kita semua itu wait and see ya, nggak boleh menyimpulkan dulu. Tetapi karena kasus ini melibatkan seorang ketua umum KPU yang jadi penyelenggara pemilu, maka kasusnya itu nggak bisa kita dipandang enteng. Ini kasus ngaco aja, nggak bisa bilang begitu kita ya. Apalagi di luar kasus pelecehan dan pemerkosaan kan ada juga bocoran yang disebutkan oleh Hasna ini dari Hasyim Asyari bahwa ada desain pilpres itu akan berlangsung curang karena sudah didesain yang akan menjadi pemenang dalam pilpres itu adalah pasangan Ganjar Pranowo sebagai presiden dan Erick Thohir sebagai wakil presidennya. Jadi ya seperti posisi saya semula, yang paling benar kasus ini dilanjutkan saja, dilaporkan ke polisi dan dibawa ke pengadilan. Itu dari sisi Hasna ini. Sebaliknya dari sisi Hasyim Asyari dan juga KPU, kalau mereka merasa juga difitnah, laporkan balik ke polisi. Ini demi menjaga kehormatan diri dan keluarga Hasyim Asyari. Sementara dari KPU sebagai lembaga, laporan Hasna ini ini kan membuat citra dari KPU itu dan kepercayaan KPU dari publik itu hancur-hancuran. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPU, ya laporkan balik Hasna ini. Dengan begitu semuanya bergulir di pengadilan dan kita akan tahu bagaimana proses sesungguhnya nanti, apalagi kalau kita dapat hakim-hakim yang bagus dan pengacara yang bagus, kan kita bisa menyaksikan setidaknya seperti kasusnya Verdi Sambo dan istrinya Putri Sambo dalam kasus pembunuhan Yosua. Banyak hal yang selama ini tidak terungkap kepada publik, akhirnya terungkap kepada publik. Saya Haris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.